Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu tanaman berkhasiat obat yang mungkin teman-teman sekalian sudah banyak yang tahu ya. Jadi tanaman ini namanya tanaman kumis kucing. Nanti kita akan sedikit menguraikan apa saja sih khasiat dari tanaman kumis kucing ini. Oke. Bentar ya, kita cari. Biasanya ada. Tempo hari banyak, cuma sering saya paneni. Dan kebetulan juga kemarin kemarau ya, jadi sempat banyak juga yang mati. Nah ini dia tanaman kumis kucing ya. Saya punya yang masih muda, bentuknya seperti ini. Di sini tidak ada. Mungkin dari yang sudah saya tunjukkan tadi, barangkali teman-teman sudah ada gambarannya sedikit. Oh, ternyata inilah yang dinamakan tanaman kumis kucing. Nah, biasanya tanaman kumis kucing itu kalau sudah tua ya, dia biasanya ada bunganya putih, putiknya putih, dan ada juga yang merah. Dia berupa helaian-helaian seperti kumisnya kucing. Baik teman-teman, itu tadi bentuk tanaman kumis kucing yang, tapi sayangnya saya tidak bisa menunjukkan bentuknya secara utuh ya, karena itu tadi daunnya masih muda. Nah, biasanya di kumis kucing itu dia memiliki bunga kembangnya ya. Bunganya tuh ada yang putih dan ada yang merah gitu. Tapi saya yakin teman-teman sudah banyak yang mengetahui bentuk tanaman kumis kucing itu sendiri, karena biasanya tanaman kucing itu sudah banyak ditanam oleh orang sebagai tanaman obat keluarga, yang sewaktu-waktu jika mereka mengalami permasalahan dengan masalah kesehatan, mereka bisa langsung memanfaatkan tanaman kumis kucing. Di sini saya akan mencoba sedikit memaparkan apa saja sih khasiat dari tanaman kumis kucing itu, gitu ya. Baik, tanaman kumis kucing itu menurut farmakologi dia bersifat memiliki sifat sebagai peluruh kemih dan anti-inflamatori, atau dia anti radang. Jadi dia bisa digunakan untuk kasus-kasus peradangan. Nah, secara umum masyarakat menggunakan tanaman kumis kucing ini berkaitan dengan permasalahan perkemihan, masuk seperti batu ginjal, kemudian batu empedu, kemudian kencing yang tidak lancar dan sebagainya. Dan jika kumis kucing ini dijadikan sebuah ramuan, artinya dia sebagai ramuan kombinasi, itu khasiatnya juga lebih luas. Jadi bisa digunakan untuk kasus-kasus penyakit seperti diabetes, kemudian prostat, kemudian hipertensi dan lain-lain. Jadi kembali itu tadi, itu jika dia digunakan bersama dengan tanaman obat lainnya, bersama dengan rempah atau tanaman obat lainnya gitu. Nah, secara kedokteran timur atau traditional Chinese medicine, kumis kucing ini dia mempunyai rasa sedikit pahit dengan sifatnya itu sejuk,
kemudian dia mempunyai afinitas atau arah kerjanya itu di area ginjal dan kandung kemih. Jadi wajar jika tanaman kumis kucing ini dia dimanfaatkan sebagai tanaman obat yang berkaitan dengan masalah kesehatan yang berkenaan dengan perkemihan atau ginjal, ya, kandung empedu, kandung kemih dan sebagainya. Nah, cara penggunaannya, pemanfaatannya itu bermacam-macam, tapi umumnya itu daun kumis kucing itu digunakan dengan cara direbus. Nah, biasanya ada juga yang merebusnya dengan hitungan helai, ya, 5-7 helai. Nah, kalau 5-7 helai itu biasanya air yang digunakan itu hanya 1 gelas, kemudian direbus sampai mendidih, sampai mendidih, kemudian dikonsumsi sehari 2 kali dengan cara kita membuat ramuan baru gitu. Jadi sisa rebusan itu kita buang, kemudian kita buat ramuan baru. Nah, ada juga yang kalau secara ramuan, artinya kumis kucing tidak digunakan secara tunggal, biasanya digunakan dengan cara pengolahannya itu dengan cara direbus dengan air yang jumlahnya cukup banyak. Contoh, kita ambil contoh jika itu digunakan untuk penggunaan kasus-kasus batu ginjal, ya. Nah, batu ginjal itu bisa dicampur dengan daun meniran, kemudian akar alang-alang, kemudian sedikit sambiloto atau pegagan gitu, ya. Nah, itu biasanya direbus dengan 3 gelas air, kemudian disisakan kira-kira sekitar menjadi 1 gelas, kemudian dikonsumsi sehari 2-3 kali. Nah, itu tadi bahasan kita tentang tanaman kumis kucing. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian, sehingga bisa membantu diri sendiri, keluarga maupun orang lain. Itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.